Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Suhaimi di channel ini. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan tetap semangat. Jadi beberapa bulan ini mohon maaf karena saya tidak pernah upload video lagi karena saya mempunyai kesibukan lain di dunia nyata. Salah satunya itu mengajar secara online dengan siswa-siswa saya yang sekarang harus terkendala dengan COVID-19 ini. Jadi terpaksa mengajarnya itu melalui online saja. Jadi saya mengajar itu di salah satu sekolah Indonesia yang ada di Malaysia, tepatnya di Sabah, Kota Kinabalu. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sedikit banyaknya tentang identifikasi, taksonomi, dan klasifikasi tumbuhan. Nah, jadi materi ini sebenarnya saya peruntukkan untuk kelas 6 karena kebetulan saya juga mengajarnya di kelas 6 SD. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi yang pertama itu adalah pengertian identifikasi. Ya, apa sih itu identifikasi? Nah, di sini sudah merangkaikan beberapa pengertian identifikasi. Ya, yang pertama itu dapat diartikan sebagai pengenalan, termasuk nama, tempat dalam klasifikasi. Nah, kemudian yang kedua mungkin termasuk tumbuhan yang belum dikenal atau belum diketahui namanya, atau tumbuhan yang masih dalam perdebatan tempatnya dalam klasifikasi. Nah, kemudian yang kedua, klasifikasi makhluk hidup atau tumbuhan yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu adalah klasifikasi makhluk hidup dalam penggolongan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Yang kedua, hal ini karena makhluk hidup sangat banyak macamnya dengan berbagai macam karakteristiknya. Yang ketiga, klasifikasi tumbuhan juga dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari, mengenali, atau mengelompokkan makhluk hidup atau tumbuhan. Nah, sedangkan untuk taksonomi dalam biologi, jadi kata taksonomi ini diambil dari bahasa Yunani taxein, yang berarti untuk mengelompokkan, dan nomos yang berarti aturan. Nah, taksonomi sendiri dapat diartikan sebagai pengelompokan organisme berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Jadi taksonomi ini yang lebih tinggi bersifat lebih umum, kemudian dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Nah, kemudian yang selanjutnya, ilmu yang pelajari klasifikasi atau penggolongan tersebut dinamakan taksonomi. Nah, yang kedua, tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi tumbuhan itu dinamakan takson. Kemudian di sini, kita akan membahas taksonomi tentang tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Nah, apa sih itu habitat? Jadi habitat itu sama dengan tempat tinggal mereka. Nah, jadi ekosistem mereka. Jadi di lingkungan mereka itu, jadi beberapa tumbuhan itu sudah dibagi-bagi, sudah dijelaskan bahwa masing-masing tumbuhan itu berbeda tempat hidupnya gitu ya. Sama dengan kita sebagai manusia, misalnya ada yang tinggal di Sulawesi, ada yang tinggal di Jawa, di Jakarta, dan sebagainya macam. Dan itu kadang-kadang terjadi perbedaan di situ. Ada yang misalnya kalau di Sulawesi itu misalnya cuacanya nggak terlalu panas, mungkin misalnya kalau di Jawa itu, contohnya mungkin di Bandung itu agak lebih dingin gitu ya. Nah, sama dengan tumbuhan ini dibagi juga menjadi 3. Jadi yang pertama itu ada hydrophyte, yang kedua itu ada hygrofit, yang ketiga itu ada xerophyte. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan dulu adalah hydrophyte. Hydrophyte sendiri itu adalah tumbuhan yang hidup di air. Nah, jadi contohnya itu ada
teratai, atau yang sering kita lihat itu mungkin kebanyakan di lingkungan kita itu ada tumbuhan kangkung gitu ya, tumbuhan kangkung atau sayur kangkung gitu. Nah, jadi kangkung ini kalau kita lihat itu sebagian badannya itu, atau sebagian sebagian badannya itu akan berada di atas air, dan sebagian lagi itu akan berada di bawah air. Nah, sama dengan tanam teratai ini. Kemudian untuk yang kedua itu ada tumbuhan hygrofit. Nah, tumbuhan hygrofit ini tumbuhan yang hidupnya di tanah lembab atau di tepatnya itu di hutan hujan gitu. Contohnya mungkin lumut. Dan yang kedua itu ada pakis. Nah, jadi pakis itu juga lebih suka hidup di tanah lembab. Kemudian yang ketiga itu ada tumbuhan xerophyte. Nah, tumbuhan yang xerophyte ini adalah tumbuhan yang hidup di tanah kering. Nah, contohnya seperti kaktus. Nah, jadi kebanyakan kita melihatnya itu misalnya kalau di padang pasir itu atau tanah-tanah kering itu kebanyakan memang tumbuhan yang hidup itulah kaktus. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas sedikit. Nah, cara tumbuhan menyesuaikan diri. Di sini jelaskan bahwa cara tumbuhan itu menyesuaikan diri itu ada 3. Yang pertama itu ada adaptasi menggunakan morfologi, kemudian ada fisiologi, dan ada juga adaptasi tingkah laku. Nah, jadi kita akan membahas ketiga cara tersebut disertai dengan contoh-contohnya. Jadi silakan disimak. Yang pertama itu ada morfologi. Nah, gimana sih caranya tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan morfologi? Nah, sebelum kita ke cara-caranya, kita akan tahu dulu apa sih itu morfologi. Jadi morfologi itu di mana tumbuhan itu akan mengalami perubahan bentuk badan gitu ya, perubahan bentuk wujud di bagian luarnya. Nah, yang pertama itu ada adaptasi morfologi, yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan mengubah bentuk luar tubuhnya agar sesuai dengan kondisi di lingkungan luar. Nah, ada banyak contoh di sini, di antaranya yaitu mungkin ada kaktus gitu ya. Nah, dari kaktus itu yang hidupnya di suhu udara yang panas. Jadi caranya itu tumbuhan itu akan memperkecil ukuran daunnya sampai berbentuk seperti duri. Nah, suhu udara yang panas membuat banyak air itu menguap dari tubuhnya. Jadi salah satu caranya itu dengan cara memperkecil ukuran daun supaya laju transpirasi atau penguapan dapat turun. Jadi sehingga sehingga kebutuhan airnya itu akan lama gitu ya. Jadi kandungan air yang ada dalam tubuh tumbuhan kaktus itu akan lebih lama untuk menguapnya, karena memang keberadaannya itu yang di tempat yang kering, yang memang susah untuk dapat air. Kemudian yang kedua itu ada tanaman bakau. Nah, di sini tanaman bakau itu memiliki akar tunjang yang menembus tanah sampai dalam, merupakan salah satu contoh adaptasi morfologi yang dilakukan supaya tanaman tersebut tidak terhempas oleh ombak besar di sekitar pantai. Nah, makanya kebanyakan kita melihatnya itu tanaman-tanaman bakau itu memang mempunyai akar yang kuat gitu ya, jadi susah untuk ditumbangkan. Kemudian yang ketiga itu ada teratai dan kangkung. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa teratai dan kangkung itu memiliki batang yang berongga. Nah, jadi batangnya itu berlubang di tengahnya, supaya dapat mengapung di perairan yang menjadi tempat hidupnya. Bayangkan, bila kedua tumbuhan tersebut memiliki batang yang berisi seperti batang pohon kayu, mereka pasti akan tenggelam di dasar sungai. Nah, jadi ada kelebihan tersendiri di masing-masing tumbuhan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri melalui adaptasi fisiologi. Nah, jadi fisiologi itu apa? Yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan mengubah fungsi dalam tubuhnya agar sesuai dengan kondisi di lingkungan luar.
Nah, di sini ada banyak contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan, diantaranya yaitu pada musim kemarau, pohon pisang akan mengeluarkan zat lilin pada permukaan atas daunnya untuk meminimalkan terjadinya transpirasi. Jadi transpirasi itu apa? Yaitu penguapan. Kemudian selanjutnya, tumbuhan gurun memiliki organ tempat menyimpan cadangan air untuk mempersiapkan musim kemarau yang panjang. Kemudian yang selanjutnya, bunga-bunga tumbuhan yang hanya dapat melakukan penyerbukan dengan bantuan serangga, jadi mengeluarkan aroma wangi untuk mengundang para serangga datang. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Cara tumbuhan menyesuaikan diri melalui adaptasi tingkah laku, yaitu laku itu tertentu sesuai dengan kondisi lingkungan luar. Ada banyak contoh. Yang pertama itu ada pohon jati, kedondong, dan beberapa tumbuhan lainnya yang akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk meminimalkan penguapan atau transpirasi. Kemudian yang kedua ada tumbuhan xerophyt, mengeluarkan air dari daunnya untuk membuang kelebihan air pada tubuhnya. Tingkah laku tumbuhan hygrophit ini disebut dengan istilah gutasi. Kemudian yang ketiga, bunga wijaya kusuma mekar hanya pada malam hari dan mengeluarkan aroma wangi untuk mengundang serangga malam agar membantu penyerbukannya. Nah, jadi ada kelebihan masing-masing di adaptasi ini. Kemudian selanjutnya, cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Nah, jadi yang pertama itu dengan cara berduri, contohnya kaktus. Jadi yang pertama, kegunaannya itu dapat melukai musuh. Nah, jadi ketika suatu tumbuhan itu mempunyai duri, maka akan susah untuk musuh untuk mendekat gitu ya. Seperti contohnya juga ada tumbuhan lain seperti putri malu, itu mempunyai duri juga. Kemudian yang kedua, berbulu halus. Nah, jadi contohnya ada tanaman ilalang gitu ya. Jadi kegunaannya itu dapat menyebabkan kegatalan pada musuh. Jadi ketika misalnya manusia mendekati atau memegang ilalang tersebut akan terasa gatal gitu ya, karena ada bulu-bulu halus yang melekat pada daun dari ilalang sendiri. Kemudian selanjutnya ada bergetah. Nah, jadi ada juga, jadi bergetah itu ada di buah nangka. Jadi kegunaannya itu menghindarkan hewan daripada memakannya. Karena apa? Ketika hewan sudah sudah memegang getahnya, itu akan susah untuk lepas dari situ. Nah, yang selanjutnya itu ada beracun. Nah, contohnya itu ada buah pongpong seperti yang ada di gambar itu. Kegunaannya itu menyiapkan musuh mati atau sakit gitu ya. Jadi ketika misalnya ular atau hewan lain memakan tumbuhan ini, maka akan terkena racun dari tumbuhan tersebut. Kemudian terakhir adalah mengeluarkan bau. Nah, contohnya adalah bunga rafflesia. Jadi kegunaannya itu menghindarkan hewan daripada memakannya. Jadi ketika bunga rafflesia sudah mengeluarkan bau yang sangat busuk, memang hewan-hewan tidak akan sanggup untuk mendekatinya. Jadi lebih baik menghindari gitu. Jadi untuk materi kali ini saya rasa cukup sekian. Semoga dapat dicerna dengan baik. Jadi untuk materi ini nanti saya lampirkan di link deskripsi. Silakan di-download dan dipelajari, dicatat yang memang yang penting. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.